Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga memudahkan kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita di Salam TV, dan dalam hal ini yaitu pembahasan ilmu fikih dengan pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, matan kitab Abi Syuja' rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita tentang Islam, sehingga kita masuk dalam hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, niscaya Allah berikan dia pemahaman yang benar tentang agama. Dan tentu kita juga bisa melihat bahwa orang yang salah dalam memahami agama itu juga akibatnya adalah kebalikan dari hadis itu, akan mendapatkan keburukan. Keburukan orang yang tersesat dari ajaran agama, tentu dia akan mendapatkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, istri beliau, anak-anak beliau, kerabat beliau, dan sahabat-sahabat beliau, dan semua umat beliau yang setia melaksanakan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah SAW. Pada edisi kali ini, episode kali ini kita memulai pembahasan tentang wasiat, dan nanti insya Allah kita akan melanjutkan tentang pembahasan kitabun nikah. Wasiat itu apa? Wasiat itu adalah pesan yang ditulis oleh seseorang yang dilakukan pesan tersebut sesudah dia wafat. Pentingnya menulis pesan ini itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan manfaat menulis wasiat itu juga besar. Di antaranya adalah yang pertama tabriyatul zimmah, yang kedua adalah untuk limaslahatil mayit. Tabriyatul zimmah yaitu membebaskan mayit dari suatu yang menuntutnya, dari suatu kewajiban. Misalnya dia punya kewajiban utang, utang si mayit saat masih hidup pernah misalnya meminjam uang dan belum sempat dia bayar sampai wafat, sehingga tentu harus dia tunaikan. Ketika dia tidak sempat, maka setidaknya yang menunaikannya adalah keluarganya. Yang kedua adalah untuk satu yang baik untuk si mayit, yaitu ketika si mayit punya harta, maka dengan dia menuliskan wasiat, maka keluarga yang ditinggalkan, ahli waris yang ditinggalkan, tidak lupa kepada yang punya harta, yang sejatinya yang punya harta, yaitu si mayit. Maka dituliskan misalnya bahwa sebagian dari hartanya itu diinfakkan fisabilillah, atau dibangunkan masjid, atau dibangunkan pesantren, atau wakaf untuk anak yatim, dan seterusnya. Maka pahalanya tentu akan terus mengalir, dan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW,
idza mata al-insanu in qata amalu illa min salasin. Jikalau seorang anak Adam, seorang manusia wafat, niscaya putus amal ibadahnya, putus pahalanya, kecuali 3 hal, salah satunya adalah sedekah jariyah. Taib, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan wasiat ini Syekh mengatakan faslun wa tajuzu al-wasiyah bil ma'lum wal majhul wal mawjud wal ma'dum. Wasiat itu boleh dengan sesuatu yang maklum, dengan sesuatu yang jelas. Misalnya dituliskan dalam wasiat itu bahwa aku wasiatkan supaya sebagian dari hartaku berjumlah misalnya 100 juta rupiah itu diberikan kepada panti asuhan dan seterusnya, atau diberikan kepada si fulan. Itu suatu yang maklum. Atau dengan suatu yang majhul. Misalnya si mayit punya ternak, ya, punya ternak kambing atau sapi atau onta. Kemudian sebelum wafat ia menulis wasiat, ya, ia mengatakan aku wasiatkan kepada anak-anakku supaya susu dari sekian ekor kambing, apa disebutkan jumlahnya, ya, 10 ekor, 20 ekor dan seterusnya, susunya diberikan kepada si fulan. Ya. Susu kambing itu kan tidak jelas berapa liter, ya. Itu adalah sesuatu yang majhul, itu boleh. Ya. Atau al-mawjud al-ma'dum, suatu yang ada dan suatu yang tidak ada. Bagaimana itu? Misalnya ia wasiatkan, aku wasiatkan kepada anak-anakku supaya buah dari pohon durian itu nanti diwakafkan, diberikan kepada pesantren misalnya. Sementara pohonnya sekarang sudah ada tapi buahnya belum ada. Itu adalah wasiat dengan suatu yang ada, yaitu pohonnya, dan suatu yang ma'dum, belum ada, buahnya belum ada. Itu boleh. Ya. Tidak harus rinci detail sekali. Suatu yang ada dan suatu yang majhul itu juga boleh. Wahia minas sulus. Wasiat itu dia maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ya. Wasiat itu maksimal 1/3 dari yang ditinggalkan si mayit. Ya. Tentunya adalah sesudah diambil, ya, dari harta mayit itu biaya untuk penyelenggaraan jenazah, fardu kifayah. Ya, untuk beli kapan, untuk memandikan, misalnya butuh orang disewa, biaya sewa, biaya upahnya, kemudian menggali kuburan dan seterusnya. Itu diambil dulu, kemudian bayar hutang, misalnya si mayit punya hutang, maka selebihnya itulah dibagi, ya. Maksimal 1/3 dari selebihnya itu untuk wasiat untuk diberikan kepada seseorang, ya. Misalnya si mayit sebelum wafat ia berwasiat supaya 1/3 dari hartanya diberikan menjadi wakaf untuk pesantren atau sekolah tinggi agama Islam Sunnah misalnya. Jadi maksimal 1/3 dari harta.
Tidak boleh lebih. Kalau lebih maka itu atas izin, ya, izin ahli waris sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Fa in zada wukifa ala ijazatil warathah. Kalau lebih dari sepertiga harta, maka itu tergantung izin ahli waris. Kalau mereka menyetujui, silahkan. Tapi kalau tidak setuju mereka, maka yang boleh adalah sepertiga saja maksimal. Wala tajuzul wasiyah liwaris. Dan kepada siapakah wasiat itu boleh diberikan? Bolehkah seorang bapak menulis wasiat ketika ia punya 5 orang anak misalnya? Dan salah satu anaknya yang 5 itu sangat baik sekali kepada bapaknya. Sangat baik saat masih hidup, sangat baik. Ya, pantang dipanggil pasti datang, tidak pernah terlambat. Saat bapaknya sakit, dia yang aktif menjaga. Ya, siang malam tidak ada bosannya dia menjaga orang tuanya. Sehingga bapaknya tentu melihat bahwa anaknya itu anak yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan anak-anaknya yang lain. Sehingga dia berkeinginan untuk menuliskan wasiat supaya anaknya itu mendapatkan jatah lebih dari harta yang akan dia tinggalkan. Dia tuliskan, aku wasiatkan kepada anak-anakku supaya anakku nomor 2 misalnya harus nanti diberikan jatah satu bidang kebun yang di sana sebelum kalian bagi warisan. Apakah itu boleh? Itu hukumnya tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan fala wasiyata liwaris. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, karena anak-anak itu sudah ada jatahnya. Illa an yujizaha baqiul warasah, kecuali kalau ahli waris itu setuju. Mereka menerima apa yang dituliskan oleh bapak mereka. Mereka mengatakan, jangankan cuma satu bidang itu, 2 bidang, ya, 2 bidang kita berikan, apalagi karena mungkin anak-anaknya sudah pada sukses, ya, sudah punya rumah masing-masing, sudah punya pekerjaan, ya, yang ada sama mereka sudah melebihi dari kebutuhan mereka. Jadi kalau mereka setuju, silahkan wasiat itu ditunaikan, tapi kalau mereka tidak setuju maka tidak boleh ditunaikan. Jadi ahli waris tidak boleh mendapatkan jatah 2 kali, ya, karena itu namanya dapat jatah 2 kali, kecuali dengan izin ahli waris yang lain. Karena namanya harta ini adalah suatu yang sangat sensitif, ya. Rasulullah dan Islam menganjurkan seorang bapak, orang tua itu harus membagi hartanya kepada anaknya dengan adil, ya, dengan pembagian yang adil. Tidak mesti sama, tapi harus adil. Ya, sama belum tentu adil, tapi adil itu insya Allah itu adalah sesuatu yang pas, itu yang lebih baik. Ya, jadi kalau dapat 2 kali, satu orang ahli waris itu bisa membuat ahli waris yang lain tentu dengki, tidak suka, tentu bisa membuat cekcok, bisa membuat perselisihan antara sama ahli waris yang ditinggalkan. Tentu orang tua yang wafat tidak ingin sesudah dia wafat, ya, hartanya menimbulkan kegaduhan. Ya, karena itu antisipasi supaya itu tidak terjadi, maka Islam sudah menetapkan fala wasiyata lil waris. Maka tidak ada wasiat untuk diberikan kepada ahli waris. Jadi itu adalah antisipasi, ya, tindakan preventif. Ya, saddu dzari'ah, jangan sampai pembagian itu dirasakan oleh anak-anak yang lain itu tidak adil sehingga
itu memutuskan silaturahmi antara sama mereka, membuat retak hubungan mereka, tentu ini tidak baik. Ya, bisa menjadi dosa, bukan malah anak jadi akur, malah menjadi fitnah, dan anak malah memaki-maki orang tua mereka karena mereka merasa tidak diberikan jatah yang adil. Tentu itu tidak baik. Baik Bapak Ibu, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan wasiat ini, sudah pesan berikut ini. Bismillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV, kita lanjutkan. Kita masih di pembahasan wasiat. Tadi kita tentang bolehkah wasiat untuk ahli waris diberikan wasiat itu satu hak, ya, peninggalan orang tua atau si mayit diberikan kepada ahli waris. Jawabannya adalah tidak boleh kecuali dengan izin ahli waris yang lain. Kemudian Syekh mengatakan, wa tasihul wasiyatu min kulli balighin aqilin. Wasiat itu sah hukumnya, boleh dilakukan oleh orang yang balik dan berakal. Muslim tidak menjadi syarat. Ya. Muslim, seorang itu harus seorang muslim, tidak menjadi syarat. Jadi non-muslim juga bisa menuliskan wasiat. Kemudian tentunya di sini hanya dua disebutkan, balik dan berakal. Tentu selain itu syaratnya sah wasiat itu adalah ketika dilakukan oleh orang yang rasyid, oleh orang yang cerdas, ya, dia bukan orang yang kurang akalnya, ya. Dan juga dilakukan dengan senang hati, bukan karena ada paksaan, ikhtiar, ya, bukan karena ada paksaan. Jadi dia menuliskan wasiat itu memang karena inisiatif dia sendiri, ya. Dan juga wasiat itu bukan ditulis saat akan wafat, ya. Saat seorang itu akan sedang sakit dan sakitnya sakit yang membawa seorang itu wafat, ya. Seorang itu bisa saja dia sudah tahu pasti dia tidak ada harapan lagi untuk sembuh dari penyakit, dia pasti akan mati, ya, cepat atau lambat, maka dia menuliskan wasiat, ya. Wasiat yang menjadikan suatu itu merugikan orang lain, maka itu tidak bisa dilakukan. Jadi wasiat itu memang ditulis dalam keadaan normal. Kemudian kepada siapa itu diberikan wasiat itu boleh diberikan likulli mutamallik, diberikan kepada orang yang bisa menerima sesuatu, ya, diberikan kepada seorang yang berhak untuk memiliki sesuatu, berhak memiliki harta, ya, siapapun itu, laki-laki, perempuan, ya, tua, kecil, muda, itu bisa, ya, baik yang masih kecil maupun yang sudah balik, itu bisa. Bahkan orang yang tidak berakal pun bisa, yang majnun, ya, karena dia sah memiliki harta. Yang tidak sah memiliki harta adalah budak, ya, mereka tidak punya harta. Wa fi sabilillah, boleh juga diberikan fi sabilillah, ya, di jalan Allah, untuk satu kebaikan, untuk pengembangan dakwah, ya, untuk meninggikan agama Allah, untuk pesantren misalnya, atau untuk berjihad dan seterusnya. Wa tasihul wasiyah ila man ijtama'at
fihi khamsu khisal. Dan wasiat itu menjadi sah ketika wasiat itu ya ditujukan ya pelaksanaannya oleh seseorang yang ada 5 syarat dalam dirinya. Jadi kita dalam menulis wasiat itu, di situ kita sebutkan kepada siapa wasiat itu diberikan dan siapa yang bertanggung jawab ya untuk menunaikan wasiat tersebut. Ya, disebutkan dalam wasiat itu, misalnya wasiat untuk memberikan satu harta, maka disebutkan kepada siapa dan siapa yang melaksanakannya, siapa yang mengeksekusinya. Ya, disebutkan. Misalnya disebutkan, aku wasiatkan supaya si fulan, disebutkan namanya, untuk menyerahkan sebagian dari hartaku, sejumlah sekian, disebutkan jumlahnya, tidak boleh lebih dari sepertiga, mengambil sebagian dari hartaku dan diserahkan kepada si fulan, atau diserahkan untuk pembangunan masjid, atau untuk pembangunan pesantren dan seterusnya. Jadi harus jelas siapa orang yang ditujukan untuk mengeksekusi, melaksanakan wasiat itu. Ada 5 syarat yang harus ada dalam dirinya. Yang pertama adalah orang itu harus muslim. Ya, yang mengeksekusi itu haruslah muslim. Dan dia harus balik. Tidak mungkin anak-anak, tidak paham dia, tidak tahu bagaimana dia bisa melaksanakan satu perintah dalam wasiat. Yang ketiga adalah dia berakal, dia orang yang cerdas, bukan orang gila. Orang gila tentu tidak paham, ya, tidak bisa, tidak memahami apa isi sebuah wasiat. Kemudian al-hurriyah, orang yang merdeka, bukan budak, ya. Orang yang budak tentu dia memiliki banyak keterbatasan. Dan yang kelima terakhir adalah amanah. Ya. Orang yang memiliki sifat amanah. Karena namanya wasiat ini, ya, kalau orangnya jauh dari agama, ya, maka dia akan berat menunaikan amanah itu. Ya, apalagi dia mungkin kompak dengan ahli waris supaya harta yang sudah disebutkan dalam wasiat itu tidak ditunaikan, tidak dilakukan. Maka tentu wasiat itu tidak akan terlaksana. Karena itu orang yang mengeksekusinya dia hendaklah orang yang betul-betul amanah, ya, betul-betul amanah sehingga wasiat itu bisa dilaksanakan. Ya. Karena manusia itu bisa saja mereka gelap mata, gelap hati, ya, mereka lupa, ya, dengan apa yang diwasiatkan oleh orang tua mereka. Ya. Karena itu, supaya hal itu tidak terjadi, supaya wasiat tetap terlaksana sesuai dengan syarat-syarat yang dibolehkan dalam syariat, maka eksekutornya itu adalah orang yang amanah. Taib, ini dia pembahasan tentang wasiat, Bapak Ibu. Kita berarti selesai dari pembahasan warisan dan wasiat. Maka selanjutnya kita pindah ke pembahasan yang baru, yaitu tentang kitabun nikah. Ya, kitabun nikah. Syekh mengatakan, an-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu disunnahkan bagi orang yang membutuhkannya. Ya. Nikah itu disunnahkan, sangat disukai bagi orang yang membutuhkannya. Tentu selain butuh dia juga mampu. Ya.
Selain butuh, dia juga mampu. Jadi dia butuh dan dia mampu untuk menunaikan kewajiban dalam nikah, maka dia sunnah untuk menikah. Ya, jadi hukumnya sunnah. Hukum menikah itu sebenarnya bisa dibagi, bisa dia haram, bisa dia makruh, bisa dia jaiz, boleh, bisa dia sunnah, ya, bisa dia wajib. Ya. Wajib misalnya ketika seorang takut jatuh kepada perbuatan zina. Takut jatuh pada perbuatan zina kalau tidak menikah. Jadi dia sudah sulit untuk mengontrol dirinya, dia sangat butuh untuk menikah, butuh pada lawan jenisnya, dan dia mampu, maka dia hukumnya wajib. Ada pula hukumnya itu makruh bahkan haram. Haram itu menikah ketika menikah itu justru memudaratkan dirinya atau memudaratkan orang yang akan dinikahi. Misalnya seorang laki-laki akan menikah, tapi niatnya salah, niatnya jelek untuk misalnya balas dendam. Ya, balas dendam kepada perempuan itu. Misalnya bapaknya, calon mertuanya adalah orang yang dia tidak senang, sehingga dia berniat kalau menikah nanti dia akan menyakiti istrinya. Tentu ini adalah suatu yang salah, maka hukumnya jadi haram. Jadi hukum nikah itu hukumnya asalnya sebenarnya adalah jaiz, boleh, ya. Tapi ketika dia mampu dan dia butuh dan niatkan dia melaksanakan sunnah, maka dia bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib kalau dia takut kalau jatuh pada perbuatan zina. Rasulullah SAW ya memotivasi para pemuda untuk menikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai ma'syarasy syabab, wahai para anak muda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menanggung ba'ah, beban pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, maka sungguh menikah itu menjadikan pandangan kita tunduk, menundukkan pandangan kita dan lebih menjaga kemaluan kita. Ya, orang yang menikah menjadikan matanya tidak liar, ya, menjadikan matanya tunduk, tidak kesana kemari matanya, tidak melihat yang haram, dan menjadikan ahsanul lil faraj, ya, kemaluannya lebih baik, lebih ahsan, lebih selamat, lebih terjaga. Kalau tidak mampu, hendaklah dia puasa, bagaimana kata Rasulullah SAW. Karena dengan dia berpuasa, maka itu akan menurunkan syahwatnya, akan melemahkan syahwatnya, syahwat kepada lawan jenis. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menganjurkan untuk menikah. Ya. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah kalian wanita-wanita yang banyak, ya, banyak melahirkan dan banyak berkasih sayang. Ya, banyak cintanya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tanakahu takatsaru, menikahlah kalian dan perbanyaklah anak kalian, keturunan kalian. Karena sungguhnya kalau aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku kepada para nabi-nabi yang lain. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan an-nikahu min sunnati, nikah itu termasuk dari sunnahku.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka ia bukanlah termasuk bagian dari umatku. Jadi sunnah itu banyak sekali manfaatnya, nikah itu banyak sekali manfaatnya, ya. Dengan menikah itu akan menjaga diri kita dari jatuh perbuatan yang haram. Dengan menikah itu akan menjadikan wanita-wanita kaum muslimin menjadi terjaga. Ada yang memimpin mereka, membimbing mereka, ya. Apalagi di akhir zaman semakin ke ujung wanita itu semakin banyak, jauh melebihi kaum laki-laki. Karena itu sangat-sangat baik sekali dan sangat penting bagi kaum laki-laki untuk menikah. Taib, jangan kemana-mana dahulu Bapak Ibu, insya Allah akan kita lanjutkan sudah pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita masih di awal pembahasan Kitabun Nikah. Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa hukum nikah itu adalah sunnah bagi orang yang butuh, bagi orang yang mampu dan butuh pada nikah. Wa yajuz lil hur an yajma' baina arba' harair. Dan boleh bagi laki-laki yang merdeka untuk menikahi 4 perempuan yang merdeka, menikahi 4 wanita yang merdeka. Ya. Jadi hukumnya boleh. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Maka kalian nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian, masna 2-2, boleh 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum, kalau kalian takut, alla ta'dilu, tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka sudah 1 saja. Tapi kalau kalian mampu untuk adil, dan hukum asalnya adalah, ya, hukum asalnya tentunya boleh ta'adud, ya. Hukum asalnya boleh ta'adud, tapi kalau takut tidak bisa adil, maka sudah 1 saja. Tapi kalau yakin bisa adil dan dia mampu berikan nafkah, ya, lahir batin, ya, apalagi dengan yang kita sampaikan tadi bahwa jumlah kaum wanita sekarang jauh melebihi kaum laki-laki, maka tentu orang yang mampu menikah lebih dari 1 namun dia tidak menikah, bisa saja itu dianggap telah menzolimi wanita, ya. Kalau memang dia mampu dan banyak wanita yang belum menikah dan butuh menikah. Walil abdi baina itsnaini. Kalau laki-laki merdeka boleh menikahi 4 wanita merdeka, Syekh mengatakan boleh bagi budak laki-laki menikahi, ya, 2 budak perempuan. Wala yankihul hur amatan illa bisyartaini. Seorang laki-laki yang merdeka, bukan seorang budak, itu tidak boleh, hukum asalnya tidak boleh menikahi budak perempuan. Tidak boleh menikahi budak perempuan. Kecuali dengan 2 syarat. Ya. Kecuali dengan 2 syarat. Ada musodak lil hurrah. Yang pertama syaratnya adalah karena tidak ada mahar, ya, mungkin maharnya berat
atau memang sangat miskin sekali. Ya, sangat miskin sekali anak laki-laki ini, sehingga saking miskinnya untuk mahar pun dia tidak bisa memberikan. Yang kedua, khauful anat. Yang kedua, dia sudah tidak punya mahar, biaya untuk menikah, sehingga sulit mencari orang merdeka, sementara dia takut jatuh pada zina. Kalau dia tidak menikah, pasti dia kemungkinan besar akan melakukan perzinahan. Ya, melakukan perzinahan. Dan tentu kita sama-sama mengetahui bahwa perzinahan itu adalah dosa besar. Perzinahan itu tidak lain hanya mendatangkan dosa, hanya mendatangkan murka Allah, hanya mendatangkan penyakit, mendatangkan bala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perzinahan juga itu hanya mendatangkan kehinaan bagi manusia, terutama kaum wanita. Dan Islam juga melarang melarang perzinahan dalam banyak dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perzinahan, sungguh itu adalah suatu yang sangat buruk dan perbuatan yang hina, perbuatan yang jelek. Jadi mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang miskin, tidak punya biaya untuk menikah, sementara dia khawatir takut berzina, maka saat itu boleh dia menikah dengan budak perempuan. Selanjutnya Syekh mengatakan membahas tentang nadhar, ya. Kapan seorang laki-laki boleh melihat perempuan? Ya. Kapan seorang laki-laki boleh melihat perempuan? Ada 7 keadaan. Ketika itu laki-laki boleh melihat perempuan. Hukum asalnya tidak boleh melihat perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaklah laki-laki beriman itu menundukkan pandangannya kepada kaum wanita. Ya. Liyaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa kullil mu'minin yaguddu absarahum wa yahfadhu furujahum. Jadi kapan itu bisa mereka melihat kaum wanita? Syekh mengatakan ada 7 keadaan. Wa nadhru ar-rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Laki-laki bisa melihat perempuan itu pada 7 keadaan. Ahaduha nadharatun ila ajnabiyah li ghairi hajah fa ghairu jaiz. Ya. Jadi 7 keadaan itu berbeda hukumnya. Yang pertama, laki-laki melihat perempuan ajnabi tanpa hajat, maka itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Karena Allah mengatakan, hendaklah kita menundukkan pandangan kepada kaum perempuan. Ya. Waddul basar. Jadi kalau melihat tanpa hajat, melihat perempuan ajnabi, siapa perempuan ajnabi? Perempuan ajnabi adalah perempuan yang bukan mahram kita. Bukan ibu kita, bukan anak perempuan kita, bukan istri kita, ya, bukan saudara perempuan kita, ya, bukan mahram kita, ya. Intinya bukan mahram kita.
maka itu tidak boleh tanpa hajat. Yang kedua adalah nadhrah ila zaujatihi aw amatihi fayajuz an yanzur ila ma ada al-faraj minhuma. Yang kedua, laki-laki melihat istrinya atau budaknya, maka boleh melihat semua, ya, semua sekujur badannya kecuali kemaluannya. Ya, suami boleh melihat sekujur badan istrinya maupun budaknya kecuali kemaluannya. Walaupun di situ tentu ada khilaf. Tapi menurut mazhab itu semuanya boleh kecuali kemaluan. Yang ketiga adalah nadhrah ila zawati maharimihi aw amatihi mutazawwijah fayajuz fima ada ma baina surah war rukbah. Yang ketiga adalah laki-laki melihat mahramnya. Apakah bibinya, ya. Bibinya itu adalah mahram, bibi baik dari ibu maupun dari bapak, atau ibu atau nenek atau saudari perempuan atau anak perempuan, itu semuanya adalah mahram. Itu boleh melihat mereka, atau budak perempuan yang sudah menikah boleh melihat semua sekujur badannya fima ada baina surrah war rukbah, kecuali antara pusat dan lutut. Ya, boleh melihat kecuali antara pusat dan lutut. Tentu ini adalah hukum asal. Hukum asalnya boleh. Tapi ketika misalnya dikhawatirkan, walaupun selain itu, ya, dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka jangankan melihat selain itu, selain antara pusat dan lutut, ya, termasuklah tentu tangan, dada, rambut, wajah. Itu hukum asalnya boleh selain antara pusat dan lutut. Tapi ketika misalnya ada seorang melihat mahramnya, bisa dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak dihalalkan dalam Islam, maka hukumnya juga tidak boleh. Ya, hukumnya jadi haram ketika mereka melihat selain antara pusat dan lutut. Kemudian yang keempat adalah melihat karena untuk menikah, nazar li ajli nikah fayajuz ilal wajah wal kaffain. Menikah tentu itu butuh, sebelum menikah itu mengetahui tentang calon istrinya. Ya, sebelum menikah, maka didahului dengan nazar, melihat calon istri. Maka Syekh mengatakan boleh nazar kepada orang yang akan dinikahi itu hanya kepada wajah dan dua telapak tangan saja. Ya. Boleh melihat pada wajah karena wajah itu adalah merupakan pusat keindahan perempuan. Ya. Pusat keindahan perempuan, seorang itu tertarik kepada perempuan karena melihat wajahnya yang bagus, wajahnya yang cantik. Dan dua tangan, karena dengan dua tangan itu dikatakan oleh para ulama bahwa itu bisa mewakili bagaimana keadaan badan perempuan yang lain. Ya, dari segi warna kulitnya, dari segi kehalusan kulitnya, dari segi apakah dia gemuk atau kurus dan seterusnya. Jadi selain itu tidak boleh. Jadi bagaimana? Maka mungkin laki-laki kalau mau lebih dari itu mungkin bisa saja caranya dengan perantara, apakah saudari perempuannya atau ibunya. Ya, melalui ibunya, melalui saudari perempuannya, ya, ibunya dan saudari perempuannya mungkin bergaul dengan wanita calon istrinya, wanita yang akan dinikahi, bisa mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang
bagaimana kriteria perempuan tersebut. Apakah sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak. Yang kelima adalah melihat an-nazarul mudawah, melihat untuk pengobatan. Maka boleh melihat kepada perempuan, yaitu khusus pada tempat-tempat bagian-bagian yang memang dibutuhkan untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya mau mengobati tangan, ya cukup melihat tangan. Kalau mau mengobati kaki, ya cukup bagian kaki, bagian yang dibutuhkan saja. Jangan pula membuka bagian-bagian yang lain yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan tersebut. Kemudian yang keenam adalah melihat disyahadah untuk sebagai persaksian. Aulil muamalah, karena untuk urusan jual beli, transaksi, ya, maka boleh kepada wajah saja tanpa tangan. Yang terakhir adalah melihat kepada hamba perempuan, budak perempuan ketika jual beli, maka itu boleh, ya, boleh kepada bagian mana saja yang dibutuhkan. Taib, ini dia Bapak Ibu pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.